Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, semoga Tuhan memberi kita damai sejahtera. Kali ini kita akan berjumpa kembali dalam program Renung bersama saya, Saudara Matius Batubara OFM. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes di hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan perintah-Mu yang mengarah pada kehidupan, agar kami jangan sampai menempuh jalan sesat. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menyadari bahwa hidup sejati tumbuh dari salib Putra-Mu, dan bahwa Putra-Mu telah membangunkan dunia berkat wafat dan kebangkitannya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunkannya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena Yesus mengenal mereka semua, dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada Minggu Prapaskah yang ketiga ini, bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita adalah satu bacaan Injil dari Injil Yohanes yang menampilkan sosok Yesus yang pemarah, sosok Yesus yang revolusioner, yang mampu memporak-porandakan satu tatanan kehidupan, terutama dalam bait Allah tadi, seperti yang kita dengar bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya
menyampaikan renungan pada kesempatan ini, dalam program renung kali ini, saya mengajak Anda semua untuk sama-sama coba merenung sebentar. Coba kita renungkan. Coba posisikan diri kita berada pada satu tempat, yaitu di perempatan jalan atau di persimpangan 4, di mana di sana ada lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning atau lampu lalu lintas. Dan ada juga tempat penyeberangan jalan. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau seandainya saja di perempatan jalan itu terjadi peristiwa mati listrik atau lampu lalu lintas tidak menyala, apa yang terjadi? Perempatan jalan itu pasti dipenuhi huru-hara. Orang berlomba-lomba untuk saling mendahului, baik dari kiri, dari kanan, semua mencoba untuk saling mendahului. Para pejalan kaki juga seenaknya saja berjalan. Tidak ada aturan yang bisa dilihat karena situasi atau kondisi listrik yang padam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, konkretnya situasi itu adalah situasi yang kacau. Bisa kita bayangkan. Kacau, crowded. Mobil-mobil, motor, kemudian pejalan kaki ramai. Pasti klakson juga bunyi di sana-sini. Situasi itu crowded banget. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, situasi yang riuh dan gaduh itu terjadi karena apa yang namanya aturan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Lampu merah berhenti, lampu hijau berjalan, lampu kuning hati-hati. Tempat penyeberangan tidak lagi menjadi tempat penyeberangan, orang berjalan semaunya saja karena tidak ada aturan. Jadi ketika aturan tidak ada, harmonisasi, kesesuaian, keselarasan di tempat itu juga tidak terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa mengatakan bahwa aturan atau peraturan itu dibuat untuk menjaga harmonisasi kehidupan manusia dalam bermasyarakat satu dengan yang lain. Hari ini dalam bacaan pertama dalam kitab Keluaran, tadi kita mendengar satu kisah tentang bagaimana Allah memberikan kepada manusia melalui nabinya, yaitu Musa, 10 perintah Allah, atau sering kita sebut dengan hukum Taurat. Ke-10 perintah Allah ini mempunyai atau memiliki peran atau fungsi untuk menjaga tatanan kehidupan umat manusia atau umat Israel pada zaman itu, supaya mereka bisa berjalan atau hidup dengan harmonisasi yang ada. Harmonisasi yang diatur ini dikenal dengan 10 perintah Allah ini dalam Perjanjian Baru diungkapkan oleh Yesus secara lebih menarik, lebih singkat, dengan 2 aturan yang disingkat dengan kasih. Yesus mengatakan dalam Perjanjian Baru, ke-10 perintah Allah ini dirangkum menjadi hukum kasih. Yang pertama adalah hukum kasih kepada Allah. Mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Dan yang kedua adalah mencintai sesama, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kedua hukum inilah yang menjadi rangkuman dari 10 perintah Allah yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Yesus dalam Perjanjian Baru merangkum 10 perintah Allah ini menjadi 2 hukum utama dan terutama dalam kehidupan manusia, mencintai Allah dan mencintai sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mampu mencintai Allah, maka kita juga pasti akan mampu untuk mencintai sesama. Dengan demikian, keselamatan akan kita raih, akan kita capai, kalau kita mampu mewujudkan 2 hukum tadi, yaitu mencintai Allah dan mencintai sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Dalam bacaan Injil hari ini dalam Injil Yohanes pada pekan Prapaskah yang ketiga ini, kira-kira apa yang diharapkan oleh Yesus ketika Yesus tampil berbeda dari kisah-kisah dalam Injil tentang Yesus yang pemarah tadi? Yesus marah. Yesus mencungkir balikan meja para penukar uang, kemudian menghamburkan semuanya uang-uang itu dan juga mencambuki para pedagang lembu binatang yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus melihat bahwa sesungguhnya bait Allah yang adalah rumah doa seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas. Yesus mengatakan, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian menjadikannya menjadi sarang penyamun. Yesus melihat bahwa rumah doa, tempat untuk berdoa, tidak lagi tempat untuk berelasi dengan Allah, tetapi menjadi sarang penyamun. Sarang penyamunnya bagaimana? Yesus melihat bahwa di sana terjadi pasar. Pasar yang terjadi karena otoritas imam bait Allah memanfaatkan itu. Jadi ada lembu, ada binatang merpati yang lainnya yang dipersembahkan dalam bait Allah, semuanya ditaruh di bait Allah dan diperjualbelikan di situ. Jadi ada motif pasar di sana, di mana para imam-imam di bait Allah mencoba untuk menegakkan aturan atau membuat satu aturan yang baru supaya orang-orang yang mau mempersembahkan binatang kurban kepada Allah di bait Allah itu harus membeli binatang yang ada di situ. Tidak boleh membawa binatang dari tempat lain. Maka di sana terjadi praktek-praktek untung dan rugi para pedagang. Jadi para imam bait Allah ini mencoba mencari keuntungan dari praktek menjual binatang di situ untuk persembahan. Lalu kemudian ada penukar uang juga. Jadi orang-orang yang mau datang untuk membawa uang persembahan kepada Allah itu nggak boleh memakai mata uang bermotifkan kaisar, bergambarkan kaisar. Mereka membawa uang dari rumah, lalu kemudian menukarnya dengan uang yang khusus dipakai di bait Allah. Jadi ada aturan yang dibuat oleh para imam bait Allah. Dengan menukar itu, maka di sana terjadi selisih, ada untung di sana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat betapa marahnya Yesus ketika bait Allah yang adalah rumah doa menjadi sarang penyamun. Ada praktek di sana, praktek mencari untung, dan di sana juga terjadi penindasan terhadap jemaat Allah yang mencoba untuk dengan sepenuh hati beribadat berdoa kepada Allah, tapi mereka dirugikan dengan sistem jual beli tadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau tadi kita mendengar bahwa Yesus menetapkan dua hukum yang utama dan terutama, yaitu mencintai Allah dan mencintai sesama, sebagai perwujudan dari apa yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, 10 perintah Allah. Yesus melihat bahwa di bait Allah sesungguhnya mencintai Allah dan mencintai sesama tidak teraktualisasi dengan baik. Di sana ada prinsip mencari keuntungan, di sana ada prinsip merugikan orang lain. Ada prinsip praktek korupsi di sana yang dilakukan oleh para imam di bait Allah. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita melihat kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, mencoba untuk betul-betul mencintai Allah dan mencintai sesama. Kalau kita mau beribadat mencintai Allah dalam ruang yang kusuk, ruang yang sakral, maka juga harus mampu sampai pada praktek mencintai sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini pada pekan Prapaskah yang ketiga ini, di mana kita mempersiapkan diri kita dalam masa puasa dan tobat ini, kita bertobat untuk kembali kepada Tuhan, menempatkan apa yang menjadi hak Tuhan, apa yang menjadi tuntutan Tuhan pada kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kita lakukan dengan sebaik mungkin. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini dunia dilanda oleh pandemi COVID-19.
Di sana-sini banyak terjadi perubahan yang begitu cepat. Di sana-sini banyak keprihatinan yang kita lihat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya, Romo Matius Batubara, yang berkarya di Persekolahan Fransiskus, mengalami kesulitan yang begitu besar ini juga. Dampak dari COVID-19 ini. Banyak orang tua murid dari siswa-siswi yang bersekolah di Fransiskus, baik di Keramat maupun di Kampung Ambon, yang mengalami kesulitan ekonomi. Ada orang tua mereka yang akhirnya tidak bisa bekerja karena tempat di mana mereka bekerja tutup atau gulung tikar karena COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mengatakan, aku mencintaimu Tuhan, I do love you Jesus, maka mari kita mencintai sesama. Saatnya pada masa pandemi COVID ini untuk peduli pada sesama, peduli pada sekitar kita, mencintai sesama kita, mau berbagi. Jangan sampai pada masa pandemi COVID ini malah kita ramai-ramai memanfaatkan situasi yang sulit ini untuk menindas sesama kita, seperti yang dilakukan oleh para imam di Bait Allah, yang memanfaatkan bait suci untuk menindas jemaat Allah, untuk mencari keuntungan bagi mereka sendiri. Untuk itu, mari kita semua, terutama saya sendiri sebagai imam juga, dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sebagai jemaat Allah, untuk benar-benar memanfaatkan dan menggunakan panggilan hidup kita untuk melayani Tuhan saja. Dan dengan demikian, kita akan mampu menunjukkan apa yang menjadi harapan dan tujuan hidup kita, dan keselamatan itu akan kita raih. Semoga Tuhan membantu kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih akan firman yang Kau perdengarkan pada kami pada Pekan Prapaskah yang ketiga ini. Tuhan, kami menyadari akan kehadiran-Mu dalam diri kami, yang senantiasa membantu kami untuk tetap teguh mengikuti apa yang Kau kehendaki dalam diri kami. Tuhan, ajarilah kami untuk mampu mencintai Engkau dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami, dan juga mampu mencintai sesama kami seperti kami mencintai diri kami sendiri. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu taat pada apa yang Kau kehendaki dalam seluruh kehidupan kami, agar kami pantas dan layak disebut sebagai putra-putri-Mu yang sejati, demi Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, yang tetap setia mengikuti program renung ini, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, senantiasa tetap dalam bimbingan, lindungan, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.